Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Adapun tema kita pada hari ini adalah 3 amalan yang mengalir terus menerus sampai hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, au waladin salihi yad'ulah." Apabila seorang anak manusia meninggal dunia, meninggalkan dunia ini dengan semua fasilitas dunia tinggal, kecuali 3. Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah yang terus menerus mengalir pahalanya, yang disebut dengan wakaf. Dalam kitab I'anatut Talibin jilid 3 yang disusun oleh Said Al-Bakri menyatakan makna wakaf itu, al-waqfu lughatan al-habsu. Wakaf menurut bahasa itu menahan. Wa syar'an, wakaf menurut syariat Islam, wakaf itu adalah habsu malin yantafa'u bihi yumkinul intifa'u bih ma'a baqa'i aini. Menahan harta, berhenti dia, diserahkan ya kepada orang yang menerima wakaf itu, yang mungkin bermanfaat. Wakaf itu, sedekah jariah itu, beserta tetap bendanya tidak berubah, tidak berpindah. Itu namanya wakaf. Orang-orang dulu yang kuat imannya, dia punya tanah, diwakafkan tanahnya untuk membangun masjid, madrasah, musola, yang tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terkadang tidak punya surat. Tapi orang sudah tahu bahwa itu sudah diwakafkan. Ada wakaf tanah untuk pekuburan kaum muslimin, yang akhir-akhir ini digeser oleh ahli warisnya, oleh keturunannya. Karena tanah wakaf itu dulu harganya tidak seberapa, tapi karena luasnya berhektar, harga tanah melambung tinggi. Di situ muncul pemikiran keturunannya, ahli warisnya, anak-anaknya menggugat tanah wakaf. Ya Allah, alangkah sedihnya hati orang tua yang mewakafkan untuk kepentingan umat Islam. Tanah kuburan di Medan ini banyak yang sudah mau digeser. Terjadi pergeseran tanah wakaf menjadi dijual. Padahal wakaf itu la yuba'u wa la yurhanu. Wakaf itu menurut fikih Islam tidak boleh dijual dan tidak boleh digadaikan, karena sudah fungsinya sudah pindah dari pribadi kepada kaum muslimin. Ini hati-hati. Itu jadi amal dunia akhirat mengalir terus menerus pahalanya. Sebagai tanah wakaf bagi kaum muslimin, setiap orang yang dikuburkan situ berpahala, pewakifnya yang mewakafkan. Tetapi apabila digugat itu, disinilah seorang yang berwakaf terombang-ambinglah dalam kuburnya. Karena amalnya sudah dikuasai oleh anaknya. Diambil alih fungsi tanah wakaf itu. Ini sangat berbahaya, itu namanya durhaka kepada orang tua. Seharusnya kita menjaga amal orang tua itu, jangan sampai rusak, jangan sampai cedera, jangan sampai ada orang yang mengambil. Ternyata karena harga tanah melambung tinggi, timbullah
pikiran kotor dari ahli warisnya menjual tanah wakaf. Ini jangan sampai terjadi lagi. Itu adalah kerugian. Yang kedua, yang mengalir terus-menerus pahalanya sampai hari kiamat, walaupun orang yang menyampaikan ilmu itu sudah meninggal dunia, mengalir terus, ditransfer pahalanya oleh Allah kepada orang yang mengajarkan ilmu. Jadi siapa yang mengajarkan ilmu? Man allama ilma allamallahu ilma ma'lam ya'lam. Siapa yang mengajarkan ilmu kepada orang lain, Allah berikan ilmu yang belum dia tahu. Jadi manfaatnya akan berguna bagi manusia. Apabila ilmu yang baik tadi, inilah yang harus dipelajari. Ini yang harus diajarkan, ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang banyak manfaatnya untuk menambah amal manusia, menambah kebaikan, menambah wawasan dari ilmu yang diajarkannya, walaupun dia sudah meninggal dunia, mengalir terus menerus. Ilmu yang bermanfaat. Maka orang yang mengajar itu memang mungkin hartanya tidak banyak, tapi harta dibawa mati itu insya Allah. Dengan keikhlasan dia memberikan ilmunya, bukan terpaksa, bukan karena dipaksa, tapi dengan keikhlasan Allah akan membalas kebaikan dengan kebaikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kamu terima di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, amal yang terus-menerus mengalir manfaatnya kepada manusia sampai ke kuburannya, sampai hari kiamat adalah awwaladin salihi yad'ulah. Anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Anak yang soleh itu menurut kitab Al-Mughni dijelaskan, al-qaim bihukukillah wa bihukukil ibad. Anak yang soleh itu adalah orang yang mampu mengerjakan perintah Allah dengan baik dan melakukan kewajiban sesama manusia, muamalah sesama manusia dengan baik pula. Itulah anak yang soleh. Apakah anak yang soleh itu anak kandung sendiri? Dalam pemahaman para ulama, anak yang soleh itu bukan mesti anak kandung sendiri yang mendoakan kita. Orang yang soleh itu siapa saja dia mendoakan kita apabila syarat-syarat mendoa itu terpenuhi, maka itulah suatu amal yang terus menerus, ya, tidak terputus sampai hari kiamat. Makanya anak yang soleh itu mendoakan siapa saja yang doakannya orang yang beriman, terpenuhi syarat-syarat berdoa, apalagi orangnya itu benar-benar soleh, taat kepada Allah, insya Allah maka amalnya itu tidak terputus. Doa itu tidak terputus. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunkanlah dosa-dosamu dan dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat. Ini berarti kita bukan hanya mendoakan diri kita, maka dipakailah kalimat Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidaina. Ya Allah, ampunkan dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Ini didoakan juga diaminkan oleh orang yang lain. Ya, warhamhuma kama rabbayana shaghira wali jami'il muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunkan dosa kaum muslimin dan muslimat. Ini berdasarkan Al-Quran, ya. Jadi kita juga mendoakan orang lain. Apabila kita terpenuhi di situ orang yang soleh, insya Allah doa kita tidak pernah terputus. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa marilah kita mendoakan untuk kebaikan bagi diri kita. Mari kita mendoakan kebaikan kepada orang tua kita. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia, dia hanya minta doa kepada kita, tidak minta yang lain-lainnya, karena itu sudah berakhir. Selagi orang tua kita masih ada, maka berikanlah sesuatu yang bermanfaat kepada kedua orang tua kita agar Allah merahmati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan petunjuknya kepada kita, mampu kita melaksanakan ya wakaf itu atau infak, sedekah, ya bantuan lain-lainnya adalah untuk menyambung amal kita. Mari kita punya ilmu, ajarkan kepada orang lain sehingga ilmu itu bergulir kepada orang lain. Ya, jangan disembunyikan ilmu itu supaya Allah meridhoi kita. Mari kita menjadi diri kita bentuk menjadi anak yang soleh dan mendoakan orang tua kita. Semoga anak yang soleh tadi terus menerus dia doakan orang tuanya, dia melakukan kebaikan, insya Allah otomatis kebaikan kepada orang tua itu bertambah. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.